Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taqwa Temburunan Mega Asri Candi Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, saudara muslim kita di seluruh penjuru dunia berduyun-duyun, bahkan sudah sampai di tempatnya. Apa itu jamaah sekalian? Yakni untuk menyempurnakan agamanya, untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi yang penting juga jamaah sekalian, setiap syariat dalam agama Islam, setiap amalan di dalam Islam, di samping ada teorinya,
ada kaifiyahnya, ada manasiknya. Pasti di dalam amalan itu jamaah sekalian terkandung makna yang sangat dalam. Dan ini sebenarnya juga sangat penting untuk direnungkan dan diresapi jamaah sekalian. Termasuk ibadah haji jamaah sekalian, yang lebih kurang 3 juta kaum muslimin di Mekah Al-Mukarramah, yang dari lebih kurang 3 juta kaum muslimin itu jamaah sekalian berbeda negaranya, beda bangsanya, beda bahasanya, beda warna kulitnya, beda madhabnya, tapi bisa menjadi satu jamaah sekalian. Artinya apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya setiap tahun ada melaksanakan ibadah haji itu adalah adanya motivasi, adanya dorongan agar kaum muslimin bersatu. Ini jamaah sekalian, agar kaum muslimin bersatu. Apalagi saat ini jamaah sekalian, kaum muslimin di hadapan mereka punya PR besar, yakni saudara muslim kita yang ada di Palestina yang sudah 70 tahun di alam penjajahan, dan saat ini mengiris hati ketika kita melihat saudara muslim kita di Palestina, khususnya di Gaza. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena apa jamaah sekalian? Karena kita diingatkan di dalam Al-Qur'an itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Lalu dipertegas lagi jamaah sekalian, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, agama Allah. Berpegang teguhlah kalian semua itu dengan agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan sampai berpecah belah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan orang muslim itu jamaah sekalian digambarkan dalam sebuah riwayat itu bagaikan satu tubuh yang ketika bagian tubuh kena sakit pasti semua merasakan sakit, pasti badannya menggigil. Itu tubuh yang normal jamaah sekalian. Bahkan digambarkan lagi bagaikan bangunan yang kokoh, yang semua elemen bangunan itu saling menguatkan, saling mengokohkan. Bahkan dipertegas jamaah sekalian bagaimana sikap orang muslim, pengikut Rasulullah sejatinya itu yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29 itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya, orang-orang yang bersamanya, orang-orang pengikut Rasulullah itu. Apa karakternya jamaah sekalian? Apa karakternya? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang sesama mereka, berkasih sayang sesama muslim. Inilah jamaah sekalian yang bisa kita petik
atas adanya ibadah haji, berkumpulnya kaum muslimin, jutaan kaum muslimin, yakni motivasi dorongan agar hendaknya kaum muslimin bersatu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lah di dalam pelaksanaan haji itu jamaah sekalian, ada yang namanya ihram, ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i, ada yang namanya wukuf, ada yang namanya melempar jumroh, ada yang namanya tahallul, dan hampir semua manasik haji itu jamaah sekalian, hampir semuanya adalah napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Artinya apa jamaah sekalian? Berarti begitu ada makna yang sangat dalam terhadap sosok Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Apa jamaah sekalian? Secara singkat jamaah sekalian, di dalam keluarga Nabi Ibrahim itu yang pertama, yang petik maknanya adalah pelajaran dari seorang ayah jamaah sekalian. Pelajaran dari seorang ayah yang diperankan oleh Nabi Ibrahim. Apa jamaah sekalian? Fokusnya adalah peran seorang ayah yang diwakili oleh Nabi Ibrahim. Luar biasanya kesabarannya jamaah sekalian. Ini jamaah sekalian. Ketika kita menjadi ayah, harus kita teladani Nabi Ibrahim. Luar biasanya sabarnya Nabi Ibrahim itu. Lama sekali belum dikaruniai Allah anak. Tapi setelah bertahun-tahun diberi Allah anak dari istrinya yang nama Siti Hajar. Setelah melahirkan, setelah punya bayi, disuruh oleh Allah untuk hijrah. Ketika sudah sampai di hijrah di Makkah itu jamaah sekalian, disuruh lagi untuk hijrah, untuk meninggalkan istri dan anaknya. Sekitar 9 tahun jamaah sekalian, begitu kangennya dengan istri dan anaknya, akhirnya kembali ke Mekah. Tapi setelah kembali jamaah sekalian, diuji oleh Allah lagi agar lewat mimpinya yang merupakan wahyu untuk menyembelih anaknya si Ismail. Dijalani jamaah sekalian. Begitulah luar biasanya kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu mendapat gelar yang namanya Ulul Azmi, yaitu Rasul yang teguh, yang sabarnya luar biasa. Ini jamaah sekalian yang kita mesti. Bahkan Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, sang kekasih Allah. Bahkan jamaah sekalian, diabadikan sepanjang masa, sepanjang zaman, bahkan di dalam sholat kita. Dan itu masuk rukun sholat yang namanya sholawat Ibrahimiyah, yang disandingkan dengan Nabi Muhammad, bukan Rasul-Rasul yang lain, tapi Nabi Ibrahim, yang itu harus kita baca di dalam tasyahud akhir kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai begitu luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu di dalam keluarga Nabi Ibrahim itu jamaah sekalian, pelajaran yang kita petik adalah sosok seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Pelajaran dari seorang ibu, apa fokusnya jamaah sekalian? Fokusnya adalah yang diperankan oleh Siti Hajar itu begitu luar biasanya, bersungguh-sungguh kasih sayang terhadap anaknya. Ini jamaah sekalian bagi ibu-ibu.
Fokusnya adalah bersungguh-sungguh dan kasih sayang dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu ketika dia punya bayi Ismail kehausan, dia ingin mendapatkan air, dilihatlah di bukit Sofa. Seakan-akan ada air, saking panasnya itu hanya fata morgana. Tapi nggak pernah putus asa jamaah sekalian sebagaimana ibu kita masing-masing. Lalu dilihatlah di bukit Marwah, seakan-akan ada air, tapi bukan air, tapi nggak putus asa. Akhirnya antara Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah sebanyak 7 kali yang kita sebut dengan sa'i itu. Lalu dilihatlah hentakan kaki Ismail, muncratlah, deraslah air itu. Lalu ditemuilah jamaah sekalian, dikumpulkan air itu. Yang kumpul itu bahasanya adalah zam, kumpul. Akhirnya terkenal dengan air Zam-Zam yang setiap hari diminum jutaan kaum muslimin, nggak ada habis-habisnya. Bahkan diteliti air yang kualitasnya nomor 1 di antara air di seluruh dunia. Tapi yang perlu kita jadikan pelajaran, dari mana air itu? Ikhtiarnya siapa? Usahanya siapa? Wasilanya siapa? Adalah dari seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Yang kita petik pelajarannya adalah bersungguh-sungguhnya tadi. Kalau dalam bahasa mahfudotnya itu manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan wujud. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh subulana, Allah akan memberi banyak jalan. Dan itu yang kita teladani. Pasti kita akan merasakan ketika kita itu bersungguh-sungguh. Boleh jadi kita menyekolahkan anak kita, boleh jadi membangun rumah kita, boleh jadi bisnis kita. Ketika bersungguh-sungguh, Allah janji Allah ada subulana, akan diberi banyak jalan. Boleh jadi juga termasuk didirikannya masjid ini jamaah sekalian. Karena begitu riadonya, begitu sungguh-sungguhnya, Allah akan memberi subulana, memberi banyak jalan. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir adalah jamaah sekalian, pelajaran dari seorang anak yang namanya Ismail. Karena begitu ayahnya yang luar biasa kesabarannya, begitu ibunya yang sungguh-sungguh di dalam menyayangi dan mendidik anaknya, akhirnya munculnya anak yang namanya Ismail. Apa jamaah sekalian? Anak yang menurut orang tuanya, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ismail ditawari jamaah sekalian, wahai Ismail, ayah bermimpi untuk disuruh menyembelih kamu. Apa jawabannya jamaah sekalian? Ya abatif al-ma tumau satajiduni insyaallah minasyabirin. Ya abatif al-ma tumar, wahai ayahku, wahai abiku, laksanakan kalau itu memang perintah Allah. Satajiduni insyaallah minasyabirin. Semoga engkau melihat diriku, kita semua insyaallah termasuk hamba-hamba yang sabar. Inilah jamaah sekalian, dari makna ibadah haji itu bisa kita petik 4 pelajaran. Yang pertama, motivasi persatuan kaum muslimin di seluruh dunia. Yang kedua, pelajaran dari seorang ayah yang harus sabar. Pelajaran dari seorang ibu yang harus bersungguh-sungguh dan menyayangi anaknya. Dan akan diberi Allah munculnya anak yang penurut dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wastaghfirullah
innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.